Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 5 akan menyampaikan materi mengenai potensi dan ancaman kemaritiman pada aspek teknologi. Anggota kami di sini berjumlah 7 orang, yaitu Arifan Nurlianti, saya sendiri, Devi Hartiwi, Muhammad Iqbal Oktavian, Oktavia Kristina, Priti Sintani, Muhammad Iksan Syafiq, dan Wahyu Gunawan. Baiklah, untuk slide pertama akan dibacakan oleh Muhammad Iksan Syafiq. Kepada Muhammad Iksan, dipersilakan. Baik, terima kasih. Baiklah, yang pertama ada 4 potensi kemaritiman Provinsi Kepulauan Riau. 4 potensi maritim tersebut adalah sumber daya kelautan dan perikanan, jasa transportasi, perdagangan, wisata bahari, maritim, dan energi berkelanjutan. Sektor sumber daya kelautan dan perikanan tersebut merupakan ujung tombak sebuah negara maritim. Sektor ini merupakan sektor terbarukan yang dapat memberikan investasi terbesar dalam pengelolaan perekonomian berbasis maritim. Potensi ekonomi maritim Indonesia adalah sebesar 1,33 triliun dolar per tahunnya. Hal itu juga didukung dengan posisi strategis Indonesia yang memungkinkan adanya perdagangan dunia terbesar 70% di kawasan Asia Pasifik. Dari jumlah tersebut, sebanyak 45% jalur perdagangan melalui alur laut kepulauan Indonesia. Indonesia harus meningkatkan kualitas dan kinerja pelabuhan-pelabuhan untuk mendukung hal tersebut. Energi laut sendiri bisa bersumber dari banyak hal, seperti dari perbedaan suhu laut, perbedaan tingkat salinitas, ombak, dan pasang surut air laut. Pemanfaatan energi laut dapat menjadi alternatif untuk mencapai target baruan energi terbarukan sebesar 23% pada 2025. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Muhammad Iksan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Devi Hartiwi. Kepada Devi, waktu dan tempat dipersilakan. Potensi sumber daya maritim di Indonesia sangat besar, dan hal ini menjadi keuntungan yang belum digarap secara optimal, sehingga kesempatan mengembangkan potensi sumber daya maritim sangat besar perlu diimbangi oleh sumber daya manusianya yang berkualitas dan kompeten. Pengembangan potensi dari sumber daya maritim yang Indonesia punya dibangun melalui hilirisasi sumber daya maritim. Nantinya hilirisasi ini mampu memberikan nilai tambah besar pada setiap bahan baku yang dihasilkan dan mampu memperkuat struktur ekonomi nasional. Hilirisasi sumber daya maritim kita mulai dengan adanya hilirisasi industri di sektor kelautan dan perikanan. Salah satunya melalui proyek besar untuk membuat lumbung ikan nasional di Maluku dan juga Maluku Utara. Pembangunan ini nantinya digunakan untuk memperkuat konektivitas sistem logistik dan infrastruktur industri perikanan, sehingga dapat mengefisienkan biaya produksi dan meningkatkan harga komoditas, serta mendukung pemerataan pembangunan. Baik, terima kasih kepada Devi Hartiwi. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Iqbal Oktavian. Kepada Muhammad Iqbal, dipersilakan. Baiklah, melalui hilirisasi industri di sektor kelautan dan perikanan, maka bersamaan akan tumbuh tren yang berpedoman pada ekonomi biru, yakni pemanfaatan potensi maritim yang berkelanjutan. Ekonomi biru merupakan hal yang dicita-citakan dalam sektor perekonomian di bidang kelautan dan perikanan. Proses ekonomi melibatkan semua pihak yang berfokus, bukan hanya pengembangan dalam bidang komoditasnya, tetapi pada sumber daya manusia yang bekerja dan memproduksi komoditas untuk sektor perikanan dan kelautan. Ekonomi biru mengutamakan berbagai kemajuan dan inovasi di bidang teknologi. Dalam hal ini, perekonomian yang berfokus mengembangkan potensi kemaritiman di sektor kelautan dan perikanan. Angka 7 triliun itu bukan hal yang mustahil, karena Kepri ini adalah daerah lalu lintas laut terdapat nomor 3 di dunia. Selama ini, menurut DR Sapri, Kepri hanya menerima kepadatannya, limbahnya, dan pencemarannya.
Terima kasih kepada Muhammad Iqbal. Selanjutnya akan dibacakan oleh Octavia Christina. Kepada Octavia, dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kini saatnya menerima hasil dari jasa parkir kapal atau labu jangkar, karena potensi besar labu jangkar ini ada pada kapal-kapal yang parkir saat hendak menuju Singapura, ujar Dr. Safri dalam paparannya. Dalam kesempatan yang sama, Dr. Safri juga memotivasi para mahasiswa untuk berbangga hati sebagai mahasiswa umrah. Kenapa saya katakan boleh berbangga hati? Karena universitas yang ada paling strategis dalam arti posisinya berdekatan dengan beberapa negara adalah umrah. Harus Anda manfaatkan betul karena banyak hal yang bisa dibangun di sini. Citra umrah perlu diangkat dari beberapa aspek, ujar Dr. Safri. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman akan mendukung segala upaya agar analisis mengenai sampel tumpahan minyak oleh kapal tanker pengangkut minyak mentah bernama ALP Perdan Wan Hai di perairan Johor, Malaysia yang diduga mencemari perairan Nusa, Batam beberapa waktu lalu dapat dilaksanakan di Indonesia. Terima kasih kepada Octavia. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Priti Sintani. Kepada Priti, dipersilakan. Baik. Selanjutnya, sebelumnya telah ada surat dari pihak asuransi perusahaan yaitu Spika Service Indonesia untuk melakukan joint fingerprint analysis yang ditunjukkan kepada pemerintah Indonesia melalui Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai atau disingkat dengan KPLP. Kementerian Perhubungan, pihak asuransi menginginkan analisis dilakukan di luar negeri seperti Inggris yang memiliki peralatan laboratorium yang sesuai dengan kriteria. International Tanker Owner Pollution Federation atau ITOPF dan International Maritime Organization atau disingkat dengan IMO. Namun di sisi lain, Indonesia dalam hal ini, Lembigas juga mempunyai kemampuan dan fasilitas untuk melakukan analisis seperti yang dipersyaratkan tersebut. Saat ini sampel tumpahan minyak ada di pihak ITOPF dan Pemuda Batam. Terima kasih kepada Priti Sintani. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wahyu Gunawan. Kepada Wahyu, dipersilakan. Oleh karena itu, Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim, Kemenko Maritim, saat pengabdian lantas menegaskan pihak Kemenko Maritim akan berinisiatif untuk menuntaskan kasus pencemaran laut di negara mungkin. Langkah yang akan ditempuh diantaranya adalah dengan meminta secara resmi hasil sampel tumpahan minyak yang berada di tangan ITOPF agar diberikan kepada Lembaga Minyak dan Bumi Indonesia, yaitu sebuah lembaga penelitian dan pengembangan teknologi minyak dan gas bumi di bawah naungan Kementerian ESDM yang telah terakreditasi baik nasional dan internasional untuk melakukan uji sampel tumpahan minyak dengan teknologi termutakhir, yaitu teknologi DCMS yang telah banyak dimiliki negara-negara maju lainnya. Terima kasih kepada Wahyu Gunawan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dan selamat malam.